Nah, ini sangat lembut, kenyal, warnanya cantik dan bersarang seperti ini ya. Nah, ini adalah bika Ambon. Mau tahu cara buatnya? Silahkan ditonton ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, ini sudah saya siapkan wajan, lalu saya masukkan santan kekentalan sedang sebanyak 250 ml. Kemudian masukkan serai 3 batang kecil, daun jeruk 5 lembar. Ini saya tambahkan lagi santannya 50 ml, jadi total semuanya 300 ml ya. Nah, ini saya tambahkan lagi kunyit bubuk sebanyak setengah sendok teh. Lalu ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kita nyalakan api kompor, kita masak hingga mendidih. Ini sering diaduk agar tidak pecah santan ya. Nah, ini sudah mulai mendidih. Dan jika sudah mendidih lalu diaduk-aduk kembali. Setelah itu kita matikan api kompor, kita tunggu agak hangat. Kemudian siapkan gelas, lalu masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Ini saya ambil gula pasirnya dari 150 gram ya. Kemudian tambahkan santan yang sudah hangat ya. Ini sudah hangat, jangan terlalu panas, nanti raginya bisa mati. Nah, ini saya masukkan santannya sebanyak 8 sendok teh atau 2 sendok makan. Diaduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, santannya ini kita tunggu agak hangat, jangan terlalu panas, nanti raginya bisa mati. Nah, ini sudah tercampur merata, lalu kita diamkan selama 7-10 menit atau sampai mengembang ya. Di wadah lain masukkan 150 gram gula pasir. Nah, ini tidak sampai lagi 150 ya, tadi saya ambil 2 sendok teh untuk mengembangkan raginya. Lalu saya tambahkan 1 saset atau 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu saya siapkan ayakan, masukkan tepung tapioka sebanyak 150 gram, ini diayak. Kemudian tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang, ini diayak kembali agar tepung tidak bergumpal nantinya. Lalu diaduk menggunakan whisker agar tercampur merata bahan-bahan keringnya. Nah, ini sudah tercampur merata, lalu tambahkan 3 butir telur ayam. Sebelumnya kita kocok lepas dulu agar tercampur merata. Setelah itu masukkan ke dalam bahan keringnya. Kita masukkan semuanya, kembali diaduk-aduk hingga tercampur merata dan menyatu dengan bahan-bahan keringnya. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu tambahkan ragi yang sudah kita kembangkan tadi. Nah, ini sudah mengembang ya, raginya ini masih bagus dan masih aktif. Jika raginya tidak mengembang, jangan dipakai, nanti kuenya bisa bantet atau tidak mau mengembang. Kita masukkan semuanya, kembali diaduk-aduk hingga tercampur merata. Oh ya, untuk raginya boleh merek apa saja dan sebagusnya dites dulu ya. Jika tidak mau mengembang jangan dipakai, nanti kuenya tidak mau mengembang ya. Nah, ini sudah tercampur rata, lalu tambahkan santan yang sudah kita masak tadi. Ini sudah hangat, ini kita saring dulu agar daun-daunnya tidak ikut tercampur ya. Kembali diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, ini sudah harum ya bun, karena bau serai sama daun jeruknya. Setelah itu kita tutup
menggunakan tutup wadah atau boleh menggunakan serbet. Kita diamkan selama 1 jam atau sampai 2 jam ya. Jika di daerah bunda-bunda cuacanya lagi dingin. Nah, sembari menunggu adonannya mengembang, kita siapkan dulu cetakannya. Ini saya pakai cetakan berdiameter 18 cm ya. Saya olesi dengan margarin, lalu saya taburi dengan sedikit tepung terigu. Jika mau berkulit kuenya, kita olesi dengan tepung terigu ya. Kemudian kita panaskan pemanggangnya. Lalu masukkan cetakan ke dalam pemanggang, kita panaskan selama 10 menit. Nah, ini adonannya sudah saya diamkan selama 1 jam. Dan adonannya sudah mengembang berbuih, tandanya raginya ini masih bagus, masih aktif. Kita aduk dulu sebentar agar tercampur merata. Kita aduk pelan-pelan saja, jangan terlalu kuat. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata kembali. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam halus, 2 sendok makan margarin cair. Sebelumnya sudah saya cairkan dan sudah dingin ya. Jangan waktu panas dimasukkan. Kita tunggu beberapa menit agar margarinnya dingin. Nah, kembali diaduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Benar-benar tercampur merata adonannya. Jangan sampai ada margarinnya yang memisah ya, menyebabkan kuenya bisa bantet. Nah, ini cetakannya sudah saya panaskan, lalu saya tuang adonan semuanya ke dalam cetakan. Sebaiknya sebelum kita tuang adonan ke dalam cetakan, kita saring dulu agar tidak ada tepung yang bergumpal. Nah, ini kita panggang menggunakan api sedang. Kita biarkan wadah atau pemanggangnya ini terbuka selama 40 menit. Nah, setelah 40 menit, ini adonannya sudah setengah mengembang. Kita tutup pemanggangnya. Lalu kita panggang selama 20 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 20 menit berlalu. Jadi total semuanya 60 menit. Kita tes menggunakan tes tusuk lidi. Jika tidak ada yang menempel pada lidi, tandanya kue telah matang. Kita angkat dan kita dinginkan. Nah, ini dia kuenya sudah dingin, tapi masih agak hangat sedikit ya. Ini sudah bisa dipotong-potong. Kita potong-potong kuenya sesuai selera masing-masing. Nah, ini sudah berasa lembut, kenyalnya. Ini kuenya sangat harum sekali ya bun. Nah, ini saya mau ambil satu. Nah, ini penampakan di dalamnya, bersarang banget kan hasilnya. Warnanya juga cantik, kuenya juga lembut, dan pastinya sangat enak sekali. Terima kasih ya telah menonton. Semoga resepnya bermanfaat.